mobil lewat. Kalau untuk ART akan terus berjuang di jalanan yang kedepannya kami akan mendorong pengadilan rakyat Indonesia terhadap penguasa yang menjadi budak oligarki dan somos kartel. Kartel minyak goreng, kartel BCR, kartel antigen, kartel vaksin telah mendominasi kebijakan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini PPMI bersama ARM kita melakukan aksi turun ke jalan, aksi penyampaian pendapat di muka umum. Hari ini kita akan menggelegarkan atau meningkatkan Jakarta dengan kekuatan PPMI. Cabut undang-undang Omnibus Law tanpa syarat. Kalau tidak, Jokowi mundur. Jokowi mundur!
ini gua beri solusi. Solusi untuk menyelamatkan bangsa ini, solusi untuk mensejahterakan negeri ini hanyalah Jokowi mundur. Jokowi mundur dulu. Biar kita tata negeri ini. Kalau nggak ada pemimpin-pemimpin yang berani memimpin, nih gue yang siap mimpin. Gue pastikan dalam waktu 3 tahun sejahtera teman-teman semua. Bagaimana kesejahteraan itu bisa kita berikan? Pertama, nasionalisasi seluruh tambak-tambak yang dikuasai swasta dan asing-asing itu. Yang kedua, cabut seluruh HGU yang dimiliki oleh swasta asing dan asing itu. Kita kelola secara mandiri. Sugeng Waras akan membuka pintu DPR. Sugeng Waras akan membuka pintu DPR. TNI Polri, terima kasih. Kalian menjaga ketertiban. Tapi jangan mencoba-coba menghalangi rakyat untuk masuk ke dalam rumahnya. Dengan kata lain, saya minta seluruh peserta dalam keadaan baik, tertib, tidak anarkis. Sebaliknya, TNI Polri sebagai penegak hukum, hargai rakyatmu. Saya mohon, tidak satupun dari peserta ini ada yang lecet, apalagi berdarah karena hanya kesalahpahaman. Saudara, semua harus ingat, hari ini adalah hari kebangkitan nasional. Mari kita bersatu tanpa kecuali. Semua elemen komunitas, semua lembaga, semana komunisasi sosial. Tidak ada TNI Polri berhadapan-hadapan dengan rakyat. Tapi marilah kita bersama-sama merayakan kebangkitan nasional ini. Rakyat, lihat saudara-saudara kita TNI Polri, saudara-saudara kita TNI Polri yang dengan susah payah menjaga, mengawal kita. Dia juga punya keluarga seperti Anda. Sebaliknya TNI Polri, dengar bicara saya. TNI Polri, dengar bicara saya. Kami sangat mendambakan, membanggakan dan menghargai saudara-saudara. Sebaliknya, hargailah rakyat ini. Kali ini adalah kita ingin memperlihatkan persatuan dan kesatuan nasional. Ini saja yang saya sampaikan sebagai pembukaan saya. Sekali lagi kepada rekan-rekan pejuang-pejuang kita dari ARM, kemudian dari ini, marilah kita bersama-sama berganti-gantian selama sekitar 10 menit untuk menyuarakan suara kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak, Malaysia terjebak hutang 4.500 triliun. Dan ternyata seperti biasa, cawe-cawe, Najib Razak mendapatkan komisi sebesar 143 triliun atau 2,5% dari 4.500 triliun. Apa yang dilakukan oleh Mahathir Muhammad begitu terpilih sebagai Perdana Menteri? Beliau menghibahkan hidupnya untuk Malaysia. Mengakhiri hidupnya, insya Allah beliau akan husnul khotimah. Betul? Apa yang dilakukannya? Membawa pulang semua TKA Cina kembali ke daerahnya. Ya, menggagalkan proyek-proyek besar pabrik di 3 pulau reklamasi. Dan lebih daripada itu, dia menyatakan tidak bersedia membayar hutang-hutang Malaysia yang dibuat oleh Perdana Menteri Najib Razak. Dan pasti tentu saja memenjarakan Najib Razak. Betul? Lalu, bisakah kita meniru seperti ini? Saya belum selesai ya. Najib Razak dipenjarakan, lalu Tiongkok tidak terima. Mereka menggugat Malaysia ke arbitrase internasional.
Apakah Malaysia takut di bawah Mahathir Muhammad? Apakah Malaysia takut? Tidak, Malaysia tidak takut. Dia malah mengatakan, angkat semua tolmu, angkat semua infrastruktur buruk dan jelekmu itu, angkut ke negaramu. Kami tidak memerlukannya dan kami tidak mau membayar hutang-hutang tersebut. Bapak Joko Widodo, sesungguhnya kami ini sangat berharap kepada Bapak bahwa sikap-sikap seperti inilah yang akan Anda bawa ke Indonesia. Sayang sekali, Bapak Mahathir Muhammad tidak menasehati Pak Joko Widodo. Dia hanya menasehati Duterte, Presiden Manila, Filipina ya, dengan mengatakan jangan sekali-kali berhutang kepada Tiongkok. Jangan sekali-kali terjebak hutang dengan Tiongkok. Karena itu sama artinya engkau membangkrutkan negaramu dan menyerahkannya kepada Tiongkok. Semua sudah terbukti dengan apa yang terjadi di Sri Lanka. Hutang hanya 700 triliun. Negara menjadi bangkrut. Dan lihat kemarahan rakyat. Rakyat bakar rumah-rumah para legislator. Rakyat bakar semua harta-harta dan kemewahan yang dimiliki oleh para pejabat-pejabat tinggi. Dan lebih daripada itu, mampu menurunkan pemimpin pemerintahan mereka tertinggi yang akhirnya mengundurkan diri. Oke, baik kawan-kawan, saya minta satu semangatnya, saya minta satu suaranya. Jadi saya harap kawan-kawan semua yang ada di belakang mobil komando agar ke depan mobil komando dan semua berdiri ya. Saya cuma butuh waktu 5 menit saja ya. Jadi mohon untuk kawan-kawanku, saudara-saudaraku yang ada di belakang mobil komando dan yang di depan silakan berdiri ya. Kita akan satukan suara, satukan semangat. Masa kita mau menolak undang-undang Omnibus Law kita leha-leha ya. Ya, kita serang hari ini gedung DPR dengan kata-kata yang menusuk ke dalam kalbu. Mudah-mudahan hati mereka bisa terketuk dan mudah-mudahan Jokowi segera mundur semundur-mundurnya. Ya, baik. Terima kasih. Sok yang belum silakan merapat ke depan ya. Kita satukan semangat hari ini kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada yang tidak jawab salam saya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya buruh ya. Ingat, buruh itu adalah aset perusahaan, aset bangsa. Negeri ini tidak akan berkembang, negeri ini tidak akan merdeka kalau tidak ada kita di dalamnya. Dan ingat, buruh itu bukan hanya pekerja saja, tetapi nelayan, petani, dan lain sebagainya. Mereka adalah buruh, salah satu pejuang bangsa yang memerdekakan negara Republik Indonesia. Jadi buruh itu adalah istimewa, saudara-saudara. Buruh itu bukan kesetnya perusahaan yang dianjing-anjingkan dan digodok-godokkan oleh tenaga kerja asing asal Cina. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di Kabupaten Majalengka sering banyak kejadian tenaga kerja asing yang sampai hari ini tidak bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan di dalam undang-undang sudah jelas bahwa setiap tenaga kerja asing yang masuk dan bekerja di Indonesia harus bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak ribuan saudara-saudaraku, banyak ribuan tenaga kerja asing yang hadir di Kabupaten Majalengka. Saya katakan seperti itu. Contohnya di perusahaan saya sendiri, di perusahaan Sultan Agung Indonesia, begitu banyak tenaga kerja asing yang mereka tidak mengerti dan memahami adat budaya kita seperti apa. Katanya, kata manajemen goblok, dibilangnya mungkin mereka tidak tahu budaya kita. Ih goblok, kita aja yang bekerja ke sana harus mengerti, harus paham budaya-budaya asing. Kenapa budaya orang-orang asing datang ke Indonesia harus membawa budaya mereka, tidak menghargai budaya kita? Ingat, ketika budaya kita selamatkan,
selamatlah bangsa Indonesia. Ketika budaya kita junjung tinggi, selamatlah bangsa kita. Salah satunya apa? Ya sekarang ini Jokowi itu tidak punya budaya. Kenapa seperti itu? Budaya itu silih asah, silih asih, silih asuh. Asihnya Jokowi kepada kita sebagai rakyat di mana? Tidak ada, saudaraku. Contoh kecilnya keadilan, ada dia keadilan untuk kita? Tidak ada. Upah jauh lebih tinggi daripada mereka, berlipat-lipat miliaran, triliunan. Coba kawan-kawan, kalau kita 10 hari saja sudah habis. Yang disodorkan pemerintah apa? Pinjol begitu, berkeliaran bebas. Sampai kita menghutang lagi, menghutang lagi, menghutang lagi. Jadi hidup kita sebagai buruh, sebagai pekerja adalah bukan untuk bekerja, tapi untuk menghutang. Jadi zaman penjajahan dan sekarang ini sama saja. Dulu kita bekerja, dikasih makan, udah cukup untuk makan saja. Tidak dikasih upah, saudara-saudaraku, hanya dikasih makan. Nah sekarang apa bedanya? Teman-teman bekerja itu hanya cukup untuk makan. Terus bagaimana dengan pendidikan anak kita? Bagaimana kalau lajang ingin menikah? Dan kita juga ingin menikah, meren. Mau salirana jomblo, ada. Nah, bentuk keadilannya di mana? Sudah jelas kan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kami buruh itu rakyat atau bukan? Pertanyaan kami simpel itu. Dan sangat luar biasanya lagi, saya bilang, saya katakan, saya sering katakan bahwa undang-undang Omnibus Law ini adalah undang-undang yang sangat mengerikan, sangat goblok, sangat biadab, penuh dengan kezaliman. Mengapa seperti itu? Kawan-kawan ketahui, di Kabupaten Majalengka tahun kemarin naik cuma hanya 36.000. Itu pada saat COVID-19 sedang melonjak tinggi. Tapi tahun sekarang bukannya naik, jadi 18.000. Coba bayangkan. Padahal tahun ini itu COVID sedang renggang. Tetapi kenapa upah naiknya cuma 18.000? Bahkan banyak di kabupaten kota lain yang tidak naik sama sekali. Ini kebiadaban yang hakiki, saudara-saudara. Kalau bukan kita yang memerangi itu, kalau bukan kita yang melawan itu, terus siapa lagi? Siapa lagi? Sayangilah bangsa kita, sayangilah calon anak kita, sayangilah calon cucu kita. Tidak apa-apa kita yang berjuang. Jadi kawan-kawan, saya mengajak semua kawan-kawan di daerah, stop. Jangan terlalu fokus untuk berjuang di daerah. Karena titik permasalahannya itu ada di ibu kota. Titik permasalahannya itu adalah undang-undang Omnibus Law. Siapa yang buat undang-undang Omnibus Law itu? Jokowi Widodo. Jokowi, mundur. Jokowi, mundur. Jokowi, mundur. Itu kalimat pentingnya, saudara-saudaraku. Tidak ada lagi. Kalian disuguhkan dengan keputusan gubernur yang diombang-ambing dengan perusahaan. Dielas-elus lagi, hasilnya nihil. Kita sampaikan ke dinas daerah, hasilnya nihil juga. Terus mau ngapain kita di daerah? Kalau bisa aja kawan-kawan di daerah, kita tidak memprovokasi, tidak. Karena ini undang-undang biadab ini sudah benar-benar masuk ke daerah, sangat luar biasa, kejamnya dan zalimnya. Bayangkan saja tahun ini cuma naik 18.000. Dan bayangkan juga beberapa kabupaten kota tidak naik. Namun harga sembako jauh melambung tinggi dari kebutuhan kita. Emang buruh tidak butuh minyak goreng? Emang buruh tidak butuh BBM? Coba bayangkan juga saudara-saudaraku. Sekarang saya beli Pertalite harus antri di Pertamina. Panjangnya luar biasa. Saya antri di pom panjangnya luar biasa untuk mendapatkan Pertalite. Kalaupun untuk gampang mendapatkan BBM, itu harus beli Pertamax eceran di pom mini, harganya 14.000. Coba bayangkan
14.000 dikali 21 hari kerja sudah berapa? Sedangkan uang transport yang diberikan perusahaan kepada kita satu harinya cuma 3.000. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Terus kita mau diam saja? Terus erek cicing wae, erek pasrah wae, erek konaah menerima apa adanya? Buruh itu tidak seperti itu. Makanya serentak tulislah di dadamu, ciptakanlah semangat juangmu dengan hashtag tagline buruh melawan Jokowi mundur, mundur. Jadi saya katakan hari ini kawan-kawan, ayo satukan suara. Saatnya hari ini buruh melawan. Kita hancurkan oligarki, kita selamatkan Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena kita adalah bagian penting dari negara kita. Jadi jangan sampai kalian berpikir kerja selesai dapat gaji, kerja selesai dapat gaji. Harus dipikirkan juga kesejahteraannya. Bukan hanya kita, tapi anggota keluarga kita yang harus kita sejahterakan. Kuncinya satu, saya tekankan kembali, cabut undang-undang Omnibus Law atau Jokowi mundur, Jokowi mundur. Karena belum tentu anda sekalian yang hadir aksi di sini belum tentu mampu mereka wakili di dalam, saudara-saudara. Jadi untuk itu, kalau dia tidak mau buka pintu ini lebar-lebar, maka yang di dalam keluar ke sini temui kita. Betul ya? Betul. Saudara-saudaraku sekalian, kaum buruh, mama, rakyat Indonesia, para aktivis yang hadir di sini, kita datang di sini ingin membuktikan bahwa semua produk-produk regulasi, semua perundang-undangan yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif itu adalah undang-undang sampah, undang-undang biadab yang tidak pro kepada rakyat, yang hanya mengakomodir kepentingan kaum pemodal dan oligarki kekuasaan hari ini. Kita datang di sini minta untuk segera membatalkan undang-undang Omnibus Law, membatalkan undang-undang IKN, membatalkan undang-undang Minerba, dan banyak lagi produk undang-undang yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia. Undang-undang itu sejatinya harus dibuat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat Indonesia, bukan segelintir orang, sekelompok orang yang hari ini telah menguasai eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka dari itu, sebagai jawabannya adalah kita dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, maka hari ini kita umumkan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, untuk bersama-sama bangkit melawan oligarki kekuasaan hari ini, bersama-sama menuntut agar pemerintahan Joko Widodo untuk segera mundur dari jabatannya. Jokowi, 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 takbir, takbir.